Ya, mungkin selama ini aku gak sadar kalau penyebab hidupku selalu gak baik-baik aja itu ternyata masalahnya ada di diri aku sendiri. Selama ini mungkin aku cuma melihat suatu masalah itu sebagai hal buruk yang tanpa solusi. Ngerasa banyak beban, tapi gak ngerasa ada celah untuk mengurangi beban itu. Aku merasa terperangkap di jaring yang besar, dan setelah itu gak bisa kemana-mana. Tetap stay dengan seikat masalah, tanpa melihat ke arah diri dan bertanya kepada diri, sebenarnya apa yang salah, dan sebenarnya salahnya di mana. Hidup bergandengan dengan banyak problem setiap harinya, bahkan setiap waktunya. Tapi sebenarnya diri ini selalu dan terlalu menyalahkan hal-hal yang gak bisa dikendalikan. Padahal kalau aku bisa tahu, bisa paham, dan bisa mengendalikan hal terdekat terlebih dahulu, yaitu pikiran dan hati aku sendiri, mungkin problem itu akan selesai. Meskipun selalu berdatangan, namun pasti tuntas. Di sini, aku mau bercerita, sekalian ngobrol bareng kalian semua, yang semoga di dalam cerita ini selalu ada maknanya ya, dengan judul Mulai Bebasin Hati dan Pikiran. Oke, kita mulai aja ngobrolnya ya. Hai, bareng aku di sini, Days Novi. Berikan hatimu waktu untuk merasakan dan meluapkan apa yang kamu rasakan saat ini ya. Di sini, bareng aku, bareng kita semua. Don't forget to use earphone, so you enjoy, okay? Kamu pernah nggak ngerasa keikat sama banyak masalah, tapi kamu gak nemu jalan keluarnya? Kamu malah terus fokus aja sama kesulitan itu, dan selalu berakhir nyalahin keadaan dan bahkan nyalahin takdir. Kamu menggerutu, kenapa jalan hidup aku selalu kayak gini? Kamu selalu ngeluh, kenapa masalahnya gak selesai-selesai? Kamu bersikap kritis dan jahat banget sama diri sendiri, karena setiap harinya kamu gak pernah hidup tenang dan gak bisa nyelesain setiap masalah satu persatu. Kalau pernah, atau mungkin ada yang lagi ngerasain itu sekarang, ya kita samaan. Jujur, itu bikin capek banget ya. Aku tahu capeknya kayak gimana. Aku tahu banget stresnya kayak apa. Sekarang emang udah jauh lebih baik. Sekarang emang udah jauh lebih bisa berteman dengan segala problem kehidupan. Tapi tetap aja, sesekali kadang aku balik lagi ke masa-masa itu. Masa-masa dimana aku cuma bisa ngamuk, merengek, dan mengeluh tiap problem kehidupan datang. Saking banyaknya tugas yang harus diselesaikan, kerjaan ini itu juga numpuk banget. Belum lagi kalau ada masalah sama orang-orang di sekitar, atau tiba-tiba muncul perasaan khawatir soal rezeki, soal keuangan yang makin menipis. Ya, masih banyak lagi. Kalau itu semua udah nyampur jadi satu, kamu sendiri juga tahu lah. Mungkin hampir kebanyakan orang jadi stres sendiri. Jadi gak bisa mikir jernih. Yang dipikirannya cuma masalahnya, bukan solusinya. Begitupun dengan aku. Aku pun pernah ngerasa ada di fase itu semua. Aku butuh waktu hampir 1 tahun sampai aku bisa menyadari sepenuhnya kalau yang salah itu ternyata bukan problem yang terus datang setiap waktunya, tapi yang salah itu diri aku sendiri. Yang salah itu gimana cara aku nerima dan ngadepin setiap kesulitan yang hadir.
Yang salah itu, gimana hati aku merasa tiap kali problem kehidupan mengelilingi perjalanan hidup aku. Ya, setelah perjalanan panjang hampir 1 tahun itu, aku ngerasa gila sendiri karena selalu gagal dalam bersahabat dengan kesulitan dan problem-problem yang ada. Setelah itu, akhirnya aku punya waktu untuk aware sama apa yang aku rasain belakangan itu. Akhirnya aku bisa ngasih waktu buat diri aku sendiri supaya bisa hidup tenang. Meskipun di sisi hidup yang tenang, pasti masalah akan tetap ada kan. Maksudnya dari situ aku bisa tahu gimana caranya aku bisa hidup tenang, bisa hidup bahagia, meskipun aku bergandengan dengan problem kehidupanku sendiri. Ternyata kuncinya ya cuma satu. Bebasin hati dan pikiran kita sendiri, biarkan takdir Tuhan yang berjalan atas kehendaknya. Lepaskan apapun yang udah kita usahakan, karena Tuhan lebih tahu gimana jalan terbaik dan yang paling baik untuk kita. Ternyata ya emang sesimpel itu ya solusinya. Ternyata emang sesederhana itu supaya kita bisa hidup tenang dan bahagia. Sesimpel kita tersenyum meskipun lagi banyak masalah. Sesimpel kita tersenyum meskipun kita lagi sedih. Sesimpel kita tersenyum meskipun lagi gak punya uang. Sesimpel kita tersenyum meskipun lagi banyak banget kerjaan. Ya, walaupun kita memberikan senyuman itu sedikit, dan di sisi itu kita juga nangis, gak apa-apa. Seenggaknya itu bikin kita jadi lega dan jauh lebih baik. Seenggaknya kita masih bisa mikir kalau semuanya tuh bakal baik-baik aja. Seenggaknya dengan satu senyuman atau dengan sedikit senyuman, kita juga bisa mikir kalau semuanya tuh udah Allah atur sebaik mungkin. Kalau semuanya tuh udah pasti ada solusinya, satu paket sama masalahnya. Aku masih sedang berusaha untuk ada di tahap bebasin hati dan pikiran, supaya bisa terus positive thinking, meskipun keadaan membuat aku berpikir sebaliknya. Aku masih sedang berusaha untuk gak khawatir lagi soal apapun yang mengganggu pikiran aku tiap harinya. Mau itu soal gimana hidup aku ke depannya, gimana rezeki aku, gimana masa depan aku. Karena itu emang sebenarnya benar-benar bukan urusan aku. Dan aku masih sedang berusaha membebaskan hati dari apapun yang membuat aku benci akan sesuatu hal. Karena mau bagaimanapun, hidup dengan terus-menerus mempunyai pikiran dan hati yang kotor, yang kusut, itu sama sekali gak enak. Dan yang ada tiap harinya cuma hidup tanpa rasa bahagia. Ya, jalan terbaiknya kita seharusnya bisa hidup dengan sangat sederhana, dengan sangat bijak menghadapi problem-problem kehidupan, dengan sangat murah menunjukkan senyuman minimal kepada diri sendiri di saat kondisi lagi kurang enak dan kurang bisa diajak berbaikan. Gak ada lagi yang bisa bikin kita hidup sehidup-hidupnya kalau bukan hidup dengan penuh ketenangan dan penuh kebahagiaan. Gak ada lagi yang bisa membuat perjalanan hidup terasa begitu menyenangkan kalau bukan hidup dengan hati yang bebas tanpa kebencian dan tanpa kegelisahan. Dan gak ada lagi yang bisa membuat perjalanan hidup berasa mudah untuk dilalui setiap harinya kalau bukan hidup dengan pikiran yang bebas tanpa mengkhawatirkan soal apapun. Kita harus mulai belajar untuk berdamai dengan hal-hal yang gak bisa kita ubah. Karena ikhlas, sabar, dan percaya bahwa semua yang terjadi itu adalah yang terbaik, akan selalu menuntun kita kepada ending yang baik. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya ya. Good night. Bye.